Apakah kamu percaya ada tempat di mana menyeberangi satu jembatan saja bisa membawamu dari Asia ke Eropa? Di tempat itu, seseorang mungkin akan mengundangmu masuk ke rumah mereka hanya karena kamu bertanya arah. Secangkir teh bisa menjadi awal sebuah persahabatan. Makan bersama bisa berakhir dengan pernikahan. Bergabunglah bersama penjelajahan elang saat kami menjelajahi 18 keajaiban unik yang hanya ada di Turki, tanah dari orang-orang paling ramah di dunia. Dan perjalanan luar biasa ini dimulai di tempat dua benua bertemu, satu kota, dua dunia, dan hanya dipisahkan oleh satu jembatan, Istanbul. Satu-satunya negara di dunia yang membentang di dua benua. Turki adalah satu-satunya negara yang membentang di Asia dan Eropa. Batas alami yang memisahkan kedua bagian ini adalah Selat Bosforus yang membelah Istanbul menjadi sisi timur dan barat. Hal yang menakjubkan adalah kamu bisa menikmati sarapan tradisional Turki dengan simit dan teh hitam di Asia, lalu menyeberangi jembatan Bosforus dalam waktu kurang dari 30 menit. Dan makan malam mewah di restoran tepi laut Eropa sambil menyaksikan matahari terbenam di atas selat. Perpaduan budaya dua benua ini menjadikan Turki, khususnya Istanbul, sebagai destinasi yang benar-benar unik, di mana kamu bisa merasakan pesona mistis Asia berpadu dengan keanggunan Eropa klasik. Istanbul bukan hanya tempat wisata favorit, ia adalah simbol hidup dari koneksi, baik secara geografis maupun budaya. Jika dari Asia ke Eropa hanya butuh waktu 30 menit, maka di Turki, mencari calon pengantin mungkin butuh waktu lebih singkat. Asal ibumu setuju. Pernikahan yang diatur oleh orang tua. Di banyak daerah pedesaan dan komunitas tradisional di Turki, pernikahan bukan hanya soal cinta antara dua individu, tapi merupakan pengaturan hati-hati antara kedua keluarga. Tapi jangan bayangkan pernikahan paksa seperti di drama lama. Kenyataannya jauh lebih lembut dan penuh perasaan. Semuanya bisa dimulai dari obrolan santai di dapur. Nak, putri Pak Ali itu baik, sopan, dan berasal dari keluarga terhormat. Bagaimana kalau besok kita mampir minum teh? Pertemuan pertama seringkali terasa hangat. Kedua keluarga berkumpul di sekitar meja teh harum. Pasangan muda duduk canggung berdampingan, sementara para orang tua memperhatikan seperti juri kontes bakat. Mereka diam-diam menilai usia, latar belakang, karakter, bahkan berapa cangkir teh yang disajikan oleh kandidat. Anehnya, banyak pasangan yang dijodohkan dengan cara ini akhirnya membentuk pernikahan yang langgeng dan bahagia. Sementara beberapa pasangan yang jatuh cinta pada pandangan pertama malah berpisah karena pesan yang terlupa atau like yang terlewat di media sosial. Di kota-kota besar seperti Istanbul atau Ankara, anak muda kini bebas memilih pasangan mereka. Namun di banyak kota kecil, orang tua masih bertindak seperti pencari bakat profesional dengan hati-hati memilih jodoh terbaik untuk anak-anak mereka. Dan bagi mereka, cinta tak perlu terlalu romantis, asal cukup kuat untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Jika ikatan seumur hidup bisa dimulai dari teh, tidak heran jika di Turki, makanan disajikan dengan penuh emosi. Di Turki, makanan bukan sekadar nutrisi, tapi bahasa cinta. Jika kamu mengunjungi Turki dan seseorang bertanya, "Sudah makan?" Bukan "apa kabar?" Jangan bingung, itu bukan sekadar basa-basi, melainkan ungkapan tulus dari hati. Di sini, makanan bukan hanya untuk mengisi perut, tapi untuk menyatukan orang. Makan di Turki sangat bersifat komunal. Dari sarapan mewah penuh keju, zaitun, simit, dan madu hingga makan malam dengan kebab harum, nasi pilaf, dan sayur lembut. Semuanya disiapkan dengan penuh perhatian, bukan hanya untuk dimakan, tapi untuk dibagikan dan dinikmati bersama. Menawarkan secangkir teh atau sepiring baklava bukan sekadar sopan santun.
Itu cara membuka hati. Persahabatan, hubungan antar tetangga, bahkan pernikahan seringkali dimulai di meja makan. Masakan Turki mencerminkan perpaduan timur dan barat dengan sempurna, berani, elegan, dan penuh makna. Wajar saja jika orang duduk berjam-jam hanya untuk menyeruput teh dan mengobrol. Karena di sini makan bukanlah urusan terburu-buru, melainkan pengalaman, perayaan kehidupan sehari-hari. Dan setelah perut kenyang, bersiaplah, karena kisah sesungguhnya baru dimulai. Orang Turki, ahli dalam berbicara. Jika kamu pernah mengobrol dengan orang Turki lokal, bersiaplah untuk tinggal lebih lama. Mereka bisa berbicara berjam-jam tentang apa saja. Politik, sepak bola, makanan, bahkan cuaca, tanpa alasan khusus. Mereka menghargai koneksi dan melihat percakapan sebagai cara alami untuk menunjukkan perhatian dan menjaga hubungan. Secangkir teh panas bisa menjadi tiket masuk ke dalam jam-jam dialog penuh hati, di mana orang asing bisa menjadi sahabat dekat hanya dalam satu sore di pinggir jalan. Bagi orang Turki, berbicara bukan sekadar hiburan. Itu bagian dari irama spiritual, cara untuk merasa hidup dan hadir. Dan itu belum semuanya. Bayangkan ribuan orang Turki berbicara sekaligus di pasar yang luas seperti labirin. Grand Bazar, pasar tertutup terbesar dan tertua di dunia. Terletak di jantung kota Istanbul yang bersejarah, Grand Bazar, Kapalı Çarşı, bukan hanya pasar, tapi semesta miniatur. Dengan lebih dari 4.000 toko yang membentang sepanjang koridor puluhan kilometer, tempat ini dianggap sebagai salah satu pasar tertutup tertua dan terbesar di dunia. Didirikan pada abad ke-15, pada masa Kekaisaran Ottoman, Grand Bazar masih berdenyut dengan pesona dunia lama dan energi modern. Kamu akan menemukan segalanya di sini. Karpet buatan tangan, perhiasan, lentera warna-warni, rempah-rempah harum, dan souvenir unik. Jangan heran jika kamu tersesat di antara kios-kios atau menghabiskan waktu berjam-jam menawar sambil menikmati obrolan jenaka para pedagang lokal. Namun di balik jalanan yang ramai ini tersimpan warisan 3 kekaisaran besar yang pernah menguasai dunia. Turki, persimpangan 3 kekaisaran besar. Turki tidak disebut jantung sejarah dunia tanpa alasan. Negeri ini pernah menjadi pusat kekuasaan bagi 3 kekaisaran legendaris, Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Masing-masing meninggalkan jejak abadi melalui arsitektur, agama, budaya, dan politik, membentuk jalinan sejarah yang kaya. Istanbul, yang dulu bernama Bizantium, lalu Konstantinopel, adalah contoh paling jelas. Ia pernah menjadi ibu kota Romawi Timur, pusat Kristen Bizantium, dan kemudian pusat kejayaan Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 600 tahun. Perpaduan peradaban ini membentuk Turki yang modern sekaligus kuno, di mana kamu bisa berjalan melewati reruntuhan Romawi, Katedral Bizantium, dan Istana Ottoman megah, semua dalam satu sore. Kopi Turki, bukan sekadar minuman, tapi warisan dunia. Kopi Turki bukan sekadar minuman, ia adalah ritual, lambang budaya, dan bagian dari jiwa Turki. Diseduh secara khas dengan merebus bubuk kopi halus dalam panci kecil yang disebut cezve. Kopi Turki memiliki rasa kuat dan kaya, lapisan busa tebal, dan biasanya disajikan dengan air dingin, serta sepotong manisan lokum, Turkish Delight. Pada tahun 2013, UNESCO secara resmi mengakui budaya kopi Turki sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penghargaan ini melampaui sekadar cara menyeduh. Ia merayakan peran sosial kopi yang mendalam,
Masyarakat Turki sering menghidangkannya kepada tamu saat menyepakati bisnis atau bahkan membaca ramalan dari ampas kopi. Kopi adalah sebuah upacara, namun keramahan orang Turkilah yang akan benar-benar melekat dalam ingatanmu. Negeri dengan orang-orang paling ramah di dunia, di mana bertanya arah bisa berujung undangan minum teh. Pernahkah kamu tersesat dan akhirnya diundang ke rumah seseorang untuk minum teh oleh orang asing yang belum pernah kamu temui? Di Turki, itu bukan hal aneh, malah itu sangat biasa. Keramahan dan kehangatan sudah seperti naluri di sini. Jika kamu berhenti untuk bertanya arah, penduduk setempat tidak hanya akan membantumu, mereka mungkin tersenyum dan berkata, "Rumah saya dekat. Mari mampir minum teh dulu, nanti saya antar." Ini bukan sekadar basa-basi, tapi kehangatan tulus dari hati. Di Turki, orang asing tidak dipandang curiga. Mereka disambut seperti anugerah dari langit. Membantu orang asing adalah kebanggaan, dan setiap pertemuan adalah kesempatan untuk berbagi dan terhubung. Bisa jadi kamu akan duduk bersama keluarga yang belum pernah kamu kenal, menyeruput teh hangat, sambil mengobrol seperti teman lama. Keindahan Turki tidak hanya terletak pada alam atau arsitekturnya, tapi dalam kebaikan hati penduduknya. Dan ketulusan sederhana itu telah merebut hati banyak pengunjung sejak pertemuan pertama. Lalu bagaimana denganmu? Pengalaman hangat apa yang paling kamu kenang di Turki? Nazar, jimat biru yang melindungi dari iri hati. Perhatikan baik-baik saat berada di Turki, dan kamu akan melihat jimat bulat kecil berwarna biru di mana-mana. Di rumah, mobil, pintu toko, bahkan tergantung di gelang bayi. Itulah nazar boncu, mata jahat, simbol pelindung yang sangat mengakar dalam budaya Turki. Orang percaya bahwa tatapan iri atau pikiran negatif bisa membawa sial, dan nazar berfungsi sebagai perisai spiritual terhadap energi buruk itu. Meskipun kecil, maknanya besar. Ia melindungi, membawa keberuntungan, dan menjadi hadiah bermakna untuk orang tercinta atau wisatawan. Percaya atau tidak, memakai nazar bisa memberikan rasa tenang tambahan saat kamu menjelajahi jalan-jalan kuno di negeri tempat timur dan barat bersatu ini. Surga warna turquoise. Turki kalahkan Prancis dan Italia dalam pantai Blue Flag. Selain sejarah dan arsitektur kunonya, Turki juga merupakan salah satu negara unggulan dalam hal pantai yang indah dan bersertifikat ramah lingkungan. Bahkan, Turki memiliki lebih banyak pantai Blue Flag, sertifikasi internasional bergengsi untuk air bersih, lingkungan, dan kualitas pariwisata daripada gabungan Prancis dan Italia. Dengan lebih dari 500 pantai Blue Flag, Turki menawarkan segalanya. Dari air jernih Antalya hingga teluk tersembunyi di Bodrum dan Fethiye. Tempat-tempat ini memikat wisatawan dengan alamnya yang masih asli dan fasilitas berstandar tinggi. Berkat iklim Mediterania, sinar matahari sepanjang tahun, dan layanan pariwisata yang maju, Turki adalah destinasi pesisir impian bagi mereka yang menyukai liburan pantai santai yang berpadu dengan penjelajahan budaya yang kaya. Satu negara, 7 dunia. Wilayah Turki terasa seperti 7 negara berbeda. Keberagaman Turki tidak berhenti di budaya. Ini adalah salah satu negara langka dengan 7 wilayah geografis yang sepenuhnya berbeda, masing-masing dengan iklim, lanskap, tradisi, dan kuliner sendiri, sampai-sampai menjelajahi Turki. Terasa seperti mengunjungi beberapa negara dalam satu perjalanan. Laut hitam, Karadeniz, hutan hijau lebat, curah hujan tinggi, dan arsitektur kayu khas Aegea, Ege, kebun zaitun yang cerah, reruntuhan Yunani kuno, dan nuansa Mediterania Marmara. Modern dan ramai, rumah bagi Istanbul, dan perpaduan timur dan barat Anatolia Tengah.
Ich Anadolu, dataran tandus dan rumah bagi Kapadosia yang magis. Wilayah Tenggara kaya akan budaya Arab dan Kurdi dengan makanan pedas dan penuh rasa wilayah timur. Pegunungan terjal, musim dingin keras, dan keaslian budaya yang murni, Mediterania, Agdenis. Terkenal dengan kota pantai dan warisan Romawi. Hanya beberapa ratus kilometer bisa membawamu dari puncak bersalju di Gunung Ararat ke pantai turkois di Antalya atau dari desa nelayan berkabut ke dataran yang disinari matahari. Itulah sebabnya menjelajahi Turki terasa seperti melangkah melalui berbagai pintu budaya, masing-masing lebih memikat dari yang sebelumnya. Jika kamu punya kesempatan, wilayah mana yang akan kamu jelajahi lebih dulu? Di Istanbul, anjing liar tidak berkeliaran. Mereka hidup seperti warga yang dihargai. Jika kamu pernah mengunjungi Istanbul, jangan heran melihat anjing liar tidur nyenyak di depan kafe atau berjalan santai di jalanan sibuk, tanpa ada yang mengusir mereka. Beberapa bahkan memakai kalung dengan chip GPS dan tanda vaksinasi, bagian dari program perawatan kota yang luas. Hewan-hewan ini tidak dianggap gangguan. Mereka adalah bagian dari komunitas. Kamu sering melihat warga memberi makan, membeli, atau bahkan mengajak mereka bicara seperti teman lama di depan warung teh. Beberapa dari mereka bahkan menjadi selebriti lokal, muncul di berita dan viral di media sosial karena kepribadian dan rutinitas harian mereka yang unik. Di Istanbul, anjing bukan sekadar hewan peliharaan. Mereka adalah sahabat jalanan tercinta yang dihormati dan disayangi. Dondurma, es krim ajaib Turki yang bisa melar sampai 1 meter. Tidak lengkap rasanya ke Turki tanpa mencoba dondurma, es krim khas negara ini yang terkenal elastis. Tidak seperti es krim manapun di dunia, sajian ini bisa melar hingga 1 meter tanpa putus. Rahasianya, campuran khusus susu kambing, gula, getah mastik, dan tepung akar anggrek, salep, bahan-bahan khas dari tanah ini. Namun dondurma bukan sekadar makanan penutup, ini adalah pertunjukan jalanan. Penjualnya sering mengenakan pakaian tradisional, senang menggoda pelanggan dengan keterampilan akrobatik mereka. Begitu kamu meraih konnya, mereka menariknya kembali dengan gerakan cepat, lagi dan lagi, hingga kamu tertawa dan mengejarnya seperti anak kecil. Membeli es krim di sini bukan hanya soal memuaskan rasa manis. Ini hiburan murni dan kesenangan yang tak terlupakan. Sudah pernah coba dondurma? Ceritakan perasaanmu saat pertama kali dikerjai oleh para master es krim yang jahil itu. Pamukkale, keajaiban putih salju di lanskap panas Turki. Di tengah dataran kering di barat daya Turki terdapat tempat yang terlihat seperti dongeng bersalju. Selamat datang di Pamukkale, yang berarti kastil kapas. Dibentuk selama ribuan tahun oleh mata air panas kaya mineral, tempat ini menampilkan teras travertin putih berkilau yang memantulkan sinar matahari seperti air terjun beku di musim panas. Dari kejauhan, seluruh bukit tampak seperti aliran salju yang membeku. Dari dekat, air hangat mineral mengalir lembut di antara teras, menciptakan kolam alami berwarna biru, kehijauan yang menenangkan. Kamu bisa merendam kakimu dan merasakan kehangatan lembut bumi. Pemandangan surreal ini, yang dibentuk oleh air, batu, dan waktu, terasa seperti berasal dari dunia mitos, mahakarya alam dalam putih dan biru murni. Festival Gulat Minyak, di mana pejuang licin bertarung dengan kehormatan. Di Turki yang penuh warna, ada festival tradisional yang begitu unik hingga memukau setiap penonton, Yağlı Güreş atau Gulat Minyak. Berasal dari abad ke-14, ini adalah perpaduan kekuatan, kelincahan, dan semangat pejuang yang dalam. Sebelum bertanding,
Para pegulat yang kekar melumuri seluruh tubuh mereka dengan minyak zaitun, membuat kulit mereka berkilau dan hampir mustahil digenggam. Diselenggarakan di lapangan rumput luas dan disoraki oleh kerumunan yang antusias. Acara paling terkenal berlangsung di Edirne, menarik penonton dari seluruh penjuru. Karena permukaannya licin, kekuatan mentah saja tidak cukup. Strategi, kelincahan, dan gerakan cerdas sangat penting untuk menang. Para gladiator minyak zaitun ini bertarung di bawah terik matahari musim panas dengan ribuan penonton bersorak, telah menjadi bagian ikonik dari budaya olahraga Turki, sesuatu yang tak akan kamu temukan di tempat lain. Mencium tangan dan menyentuhkan ke dahi, isyarat suci penghormatan lintas generasi. Di Turki, terutama saat hari raya keagamaan dan festival tradisional, kamu mungkin menyaksikan kebiasaan yang menyentuh. Seorang yang lebih muda dengan lembut mencium tangan orang yang lebih tua dan menyentuhkannya ke dahi. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan tanda penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua, guru, dan para sesepuh. Sering terlihat saat pertemuan keluarga, cucu-cucu berlutut di hadapan kakek nenek mereka dan melakukan ritual yang tenang namun penuh makna ini, seraya memanjatkan doa untuk kesehatan dan umur panjang. Bahkan di dunia modern yang serba cepat saat ini, tradisi ini tetap hidup, dijaga sebagai simbol indah dari nilai-nilai Turki, jembatan antara generasi yang kini semakin berharga. Tradisi unik Tahun Baru menghancurkan delima untuk memanggil kemakmuran. Di wilayah seperti Antalya dan sepanjang pesisir Mediterania Turki, penduduk lokal merayakan Tahun Baru dengan tradisi simbolis yang unik, menghancurkan buah delima untuk menarik keberuntungan. Menurut kepercayaan rakyat, delima bukan hanya melambangkan kesuburan dan kelimpahan, tapi juga simbol kuat kekayaan dan kehidupan yang makmur. Tepat di tengah malam setelah perayaan Tahun Baru usai, keluarga akan mengambil buah delima matang yang berair dan melemparkannya ke tanah, di ambang pintu, atau bahkan di dalam rumah. Semakin keras bunyinya dan semakin banyak biji yang terpencar, maka semakin besar berkah yang diyakini akan datang di tahun berikutnya. Semakin besar dan berair buahnya, semakin bermakna. Harapan itu, meski sederhana, tradisi ini mencerminkan harapan mendalam akan kemakmuran dan keyakinan rakyat Turki yang terus hidup terhadap keajaiban dari sebuah permulaan baru. Di Turki, anak-anak bisa menjadi presiden meski hanya sehari. Setiap tahun pada tanggal 23 April, seluruh negeri Turki bergembira merayakan Hari Kedaulatan Nasional dan Hari Anak, salah satu hari libur unik di dunia, di mana anak-anak ditempatkan di pusat kehidupan berbangsa. Pada hari ini, para pelajar secara simbolis mengambil alih peran kepemimpinan. Beberapa diangkat sebagai wali kota, menteri, atau bahkan presiden kehormatan selama beberapa jam untuk merasakan bagaimana rasanya memimpin sebuah negara. Namun perayaan ini lebih dari sekadar seremoni. Ini adalah pengingat nasional akan pentingnya generasi muda. Dari parade meriah dan pertunjukan hingga pidato dan acara budaya, semuanya diorganisir oleh anak-anak. Seluruh negeri bersatu dalam perayaan yang penuh sukacita dan makna. Dari ruang kelas hingga gedung parlemen, Turki benar-benar menjadi negara anak-anak, di mana impian dan imajinasi tidak hanya didengar, tetapi dihargai. Turki bukan sekadar destinasi, ia adalah permadani hidup yang bernafas, penuh budaya, tradisi, dan keajaiban yang menanti untuk ditemukan. Semakin dalam kamu menyelami kisahnya, semakin kamu akan terpesona oleh negeri yang terasa kuno, namun hidup dengan cara paling magis. Jadi, apa hal favoritmu tentang Turki? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah berpetualang bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
bersama penjelajahan elang.